Seiring berakhirnya perayaan Hari Raya Idul Fitri, arus balik Lebaran mulai terlihat di sejumlah titik di tanah air. PLN telah menetapkan periode siaga Ramadan dan Idul Fitri dari tanggal 17 Maret hingga 11 April 2025, memastikan layanan infrastruktur tenaga listrik dalam kondisi prima. Peningkatan jumlah mobil listrik saat arus mudik juga memberi tantangan tersendiri bagi PLN, mengingat penggunaannya diprediksi naik hingga 5 kali lipat dari Lebaran tahun lalu. Mengantisipasi hal tersebut, PLN telah melakukan berbagai langkah strategis yang telah dipersiapkan sejak sebelum Ramadan. Tercatat sebanyak 69.000 personil diterjunkan di seluruh Indonesia untuk menjaga stabilitas listrik, termasuk di sepanjang arus balik ini. Cadangan energi primer pada pembangkit juga cukup aman dengan ketersediaan batu bara mencapai lebih dari 22 hari, gas lebih dari 30 hari, dan BBM lebih dari 20 hari. Pemeliharaan pembangkit, transmisi, dan distribusi juga sudah dilakukan lebih awal agar tidak mengganggu pasokan saat Ramadan maupun Lebaran. Direktur Distribusi PLN, Adi Prianto, menegaskan, sistem cadangan yang ada memungkinkan pemulihan cepat jika terjadi gangguan pada salah satu pembangkit. Selama periode Lebaran, PLN juga telah menyiagakan personel khusus untuk lokasi sholat Id di seluruh tanah air demi menjamin kenyamanan ibadah masyarakat. Sementara itu, terkait penyediaan fasilitas untuk kendaraan listrik, Adi menyebut PLN telah mengoperasikan 3.558 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di seluruh Indonesia, di mana 1.000 diantaranya berada di jalur mudik Trans Sumatera Jawa. Dan jaraknya rata-rata setiap 22 km, dan PLN juga telah menyediakan SPKLU Mobile sebanyak 12 unit untuk mengantisipasi mobil listrik yang kehabisan daya di tengah perjalanan. Khusus di Jawa Barat, PLN menambah jumlah SPKLU sebanyak 6 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Tersedia 617 unit SPKLU tersebar di 406 lokasi di Jawa Barat. Selain infrastruktur kendaraan listrik, PLN juga menyiapkan posko siaga dengan personil yang siaga 24 jam, dilengkapi peralatan berupa genset, UGB, UPS, dan peralatan pendukung lainnya di berbagai lokasi termasuk jalur balik Lebaran. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung pun telah meninjau langsung kesiapan PLN saat kunjungannya ke UP3 Cirebon menjelang Lebaran. Berbagai upaya PLN dalam menjaga keandalan listrik dan mendukung mobilitas pemudik, khususnya pengguna kendaraan listrik, telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Banyak yang menilai layanan pengisian daya kendaraan listrik saat ini semakin mudah diakses dan memberikan rasa aman saat perjalanan jauh. Kan pertama saya pakai Ioniq 5 ya. Itu dulu masih jarang, di tol pun juga hanya ada beberapa. Kalau sekarang semua di SPBU di tol itu sepanjang Pantura sampai ke Jawa Timur sudah ada semua. Belum lagi yang PLN itu semua sudah ada. Nyaman sih, masih worth it harganya. Yang jenis kompetitor dari swasta itu jujur pasti lebih mahal. Pemirsa, sungguh luar biasa bukan kesiapan PLN untuk Idul Fitri ini. Semoga para pemudik dapat selamat sampai tujuan dan pada akhirnya merayakan Idul Fitri bersama keluarga tanpa gangguan terutama soal tentang listrik. Dari Cirebon, Krisania dan juru kamera Fahri, CNBC Indonesia, Beyond Business.